Hai semuanya, balik lagi dengan saya Jad. Di playlist kali ini kita akan belajar materinya tentang React Context. Apa itu React Context? Kalau kita lihat di dokumentasi react.js.org/doc/context.html, React Context ini adalah salah satu fitur yang ada di React.js yang memudahkan kita untuk mempassing sebuah data melalui tree komponen tanpa perlu mempassing sebuah prop secara manual di setiap level komponennya. Jadi intinya React Context ini adalah sebuah fitur yang memudahkan kita untuk sharing data antar komponen di aplikasi React.js kita. Kalau teman-teman masih belum kebayang, di sini ada sebuah gambar yang dimana menjelaskan bagaimana kita mengirimkan sebuah data di aplikasi React.js kita tanpa dan dengan menggunakan konteks. Kita akan bahas satu persatu. Ini gambar di sebelah kiri adalah mengirimkan sebuah data atau suatu data tanpa konteks, yang sebelah kanan mengirimkan sebuah data dengan konteks. Jadi di sini kita akan coba bahas yang mengirimkan data tanpa konteks. Jadi di sini anggap kita punya 3 komponen. Ada komponen app, ada komponen users, dan ada komponen user info. Di mana misalnya kita punya sebuah data di komponen app ini. Lalu kita pengen data tersebut digunakan atau dikirim ke komponen user info. Maka secara default yang sudah kita pelajari di React, ketika kita mau mengirimkan suatu data antar komponen, kita harus mengirimkan melalui yang namanya props. Berarti kita harus meng-props data tersebut melalui komponen user, baru sampailah ke komponen user info. Tapi coba teman-teman bayangin kalau misalnya aplikasi kita sudah cukup besar dan di sana ada ratusan atau bahkan ribuan komponen. Tentu hal tersebut akan menjadi sebuah masalah tersendiri ketika kita mau sharing antar komponen. Karena kita harus mempassing datanya itu ke setiap level komponennya sampailah ke komponen tujuan kita. Nah, untuk itu hadirlah sebuah konteks di library React yang memungkinkan kita mempassing data tanpa perlu ngeprops di setiap level komponennya. Misalnya kita pakai analogi yang sama di sini ada komponen app, ada komponen user, dan ada komponen user info. Kita punya data di app, komponen app, lalu kita ingin mempassing data tersebut ke user info. Yang tadinya kita harus kalau tanpa konteks harus mengirimkan datanya secara manual di setiap komponennya melalui props, dengan konteks kita bisa langsung mengirimkan data tersebut ke komponen tujuan kita. Di sini dari app teman-teman bisa lihat bisa langsung masuk ke komponen user info tanpa perlu melalui komponen users. Tentu ini akan sangat memudahkan kita ketika aplikasi kita menjadi lebih besar atau sudah besar dan ada ribuan komponen di sana. Dengan konteks proses sharing data atau passing data di aplikasi React.js kita jadi lebih sederhana. Nah, jadi itu dia sebenarnya masalah yang coba diselesaikan oleh konteks di aplikasi React.js kita. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana cara menggunakan konteks, kita akan bahas di video berikutnya.